Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen, Pak Usran selaku dosen pengampu uh, laporan studi kelayakan bisnis. Dan juga selamat malam buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan saya Desmond Silaen dan rekan saya ada Naura, ada Tripri Hambodo, dan juga Puja. Kita kan kelompok 5 akan membahas tentang girls shoes. Next. Latar belakang. Dalam proses kehidupan, terutama ketika manusia berhubungan dengan orang lain, penampilan merupakan hal penting. Salah satu unsur penting dalam penampilan yaitu dalam hal sepatu, penampilan yang baik dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh sepatu yang dipakai, terutama bagi perempuan. Selain sebagai penunjang penampilan, sepatu juga berfungsi melindungi kaki saat berjalan. Sepatu tidak hanya mencerminkan status sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik seseorang. Namun, belum semua orang memahami pentingnya sepatu sebagai bagian dari fashion, seringkali hanya dipakai sebagai formalitas. Oleh karena itu, Gersus hadir untuk memenuhi kebutuhan perempuan dengan menyediakan sepatu kulit handmade berkualitas tinggi dan terjangkau. Next. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama ada rumusan 1. Apakah target pasar dapat menerima produk Gersus? Yang kedua, rumusan yang kedua adalah bagaimana cara mempertahankan produk Gersus dalam persaingan bisnis di bidang fashion? Rumusan yang ketiga, bagaimana menentukan bahan dengan kualitas terbaik, namun harganya dapat terjangkau? Adapun tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan pada usaha Gersus yang banyak diminati oleh para kaum perempuan dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Next. Profil usaha. Nama produk kita adalah Gersus. Nama pemiliknya ada Desmond Bagina Silaen, Naura Azara, Puja Dwi Mulyani, dan juga Tripri Hambodo. Alamat usaha kami ada di Jalan Tebet Raya nomor 46D, Blok AA, Tebet Barat, Tebet Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Next. Struktur organisasi. Gersus mempunyai struktur organisasi di mana dia ada direktur utama, manajer pemasaran, manajer SDM dan keuangan, dan manajer operasional. Next. Visi dari Gersus sendiri menjadi brand sepatu perempuan terkemuka yang dikenal dengan kualitas, kenyamanan, dan desain yang inovatif. Adapun misi dari Gersus sendiri, 1. Menyediakan sepatu perempuan dengan desain yang up-to-date sesuai tren fashion terkini. Yang kedua, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan pilihan yang nyaman dan tahan lama. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan supplier dan distributor yang terpercaya. Dan yang terakhir, ada mengembangkan inovasi produk secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Adapun jenis sepatu di dalamnya, yang pertama ada sepatu formal, sepatu high heels dan flat shoes untuk keperluan formal seperti bekerja atau menghadiri acara resmi. Dan yang kedua ada sepatu casual, sneakers, dan slip-on yang nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada sepatu olahraga dengan dukungan optimal untuk berbagai aktivitas fisik. Next. Gersus mempunyai target pelanggan. Pertama, ada pelajar dan mahasiswi, ada karyawan, ibu rumah tangga, bahkan sampai penggemar olahraga. Perempuan muda yang perempuan dewasa, yang perempuan yang aktif dan membutuhkan perempuan muda yang aktif dan membutuhkan sepatu yang nyaman serta modis untuk kegiatan sehari-hari.
Untuk karyawan, perempuan dewasa bekerja membutuhkan sepatu formal serta casual, nyaman dan stylish. Untuk ibu rumah tangga, perempuan yang memerlukan sepatu yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari di rumah maupun di luar rumah. Untuk yang terakhir, penggemar olahraga, perempuan yang aktif yang berolahraga dan aktivitas membutuhkan sepatu dengan performa tinggi. Next. Ada aspek legalitas. Yang pertama adalah pendirian usaha. Yang pertama, akta pendirian perusahaan atau GROSUS didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Akta ini mencakup informasi penting mengenai perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, tujuan usaha, modal awal, dan struktur kepemilikan. Pengesahan badan hukum itu sendiri setelah akta pendirian selesai, GROSUS mengajukan pengesahan sebagai badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenham. Pengesahan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan legitimitas kepada perusahaan. Dan ada izin dan lisensi, yaitu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Untuk menjalankan kegiatan perdagangan, GROSUS sendiri memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat DPMPTSP. SIUP ini menjadi bukti legal bahwa perusahaan diizinkan untuk melakukan aktivitas perdagangan, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan. Lokasi usaha GROSUS itu sendiri memerlukan izin lokasi yang menunjukkan bahwa tempat usaha berada di zona yang diizinkan untuk kegiatan komersial. Selain itu juga izin mendirikan bangunan diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan yang digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ada merek dagang yang kita namakan GROSUS, mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melindungi nama dan logo perusahaan, pendaftaran merek ini memberikan hak eksklusif kepada GROSUS untuk menggunakan merek tersebut dan melindunginya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Selanjutnya, perpajakan. Yang pertama itu adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. GROSUS memiliki NPWP sebagai identitas pajak perusahaan. NPWP ini digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Dan selanjutnya adalah kepatuhan pajak. GROSUS sendiri wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk membayar pajak penghasilan PPH, pajak penambahan nilai PPN, dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Ketenagakerjaan GROSUS mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai upah minimum, jam kerja, hak cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Lingkungan, yaitu ada 2, izin lingkungan. Jika diperlukan, GROSUS mengurus izin lingkungan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak merusak lingkungan sekitar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang B, pengelolaan limbah. GROSUS sendiri juga memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari segmentasi pasar, yaitu ada yang pertama identitas usianya 18-45 tahun, dan untuk jenis kelaminnya sendiri, perempuan, status pekerjaan pelajar, mahasiswi, karyawan, ibu rumah tangga, dan wanita dengan gaya hidup aktif. Perempuan modern yang peduli dengan penampilan dan kenyamanan dalam berbusana, lalu yang mengutamakan fashion, kualitas, dan kenyamanan. Lokasinya ada di perkantoran dan perdesaan dengan budaya beli yang baik. Lanjut, aspek pasar masih di target pasar. Yang pertama adalah pelajar dan mahasiswi, perempuan muda yang aktif dan membutuhkan sepatu yang nyaman serta modis untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah karyawan, perempuan dewasa yang bekerja dan membutuhkan sepatu formal serta kasual yang nyaman dan stylish.
Yang ketiga adalah ibu rumah tangga, perempuan yang memerlukan sepatu yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari di rumah maupun di luar rumah. Dan yang terakhir adalah penggemar olahraga, perempuan yang aktif berolahraga dan membutuhkan sepatu dengan performa tinggi. Positioning Girlsus merupakan memposisikan dirinya sebagai merek sepatu wanita yang menawarkan kualitas tinggi, kenyamanan, dan desain yang trendy. Dengan slogan fashionable, comfort for every step, Girlsus berkomitmen untuk memberikan produk yang memenuhi kebutuhan fashion tanpa mengorbankan kenyamanan. Dan, lanjut di strategi pemasaran produk, menawarkan beberapa jenis sepatu, formal, kasual, musim dingin, dan olahraga. Dengan desain yang selalu up to date, harga menerapkan strategi harga yang kompetitif dengan memberikan nilai tambah berupa kualitas dan desain eksklusif. Lalu ada tempat toko fisik di pusat kota yang mudah diakses oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi yang kita lakukan di media sosial itu menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi produk berbagai konten menarik dan berinteraksi dengan pelanggan. Lanjut. Aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi Girlsus dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam operasional sehari-hari dengan tim yang masih berjumlah 3 orang. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan di Girlsus dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Pengelolaan kinerja, manajemen kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan target dan standar perusahaan. Budaya kerja di Girlsus didasarkan pada nilai, inovasi, kolaborasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Next. Desain berbantuan komputer, yaitu Girlsus menggunakan software desain berbantuan komputer ini untuk menciptakan desain sepatu yang akurat dan inovatif. Mesin jahit otomatis juga dipakai untuk memastikan kualitas dan konsistensi jahitan pada setiap produk yang dilengkapi dengan kontrol komputer. Next. Perusahaan memiliki situs web e-commerce dan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem manajemen persediaan dan pembayaran online. Digital marketing tools, perusahaan menggunakan berbagai alat pemasaran digital seperti Google Analytics, SEO atau biasa Search Engine Optimization, dan iklan media sosial untuk meningkatkan visibilitas online dan menarik lebih banyak pelanggan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sistem teknologi uji produk. Sebelum meluncurkan ke pasar, setiap desain sepatu melalui serangkaian uji produk yang ketat untuk memastikan kenyamanan, ketahanan, dan keamanan. Sistem manajemen distribusi yaitu Girlsus menggunakan sistem manajemen distribusi berbasis teknologi untuk mengoptimalkan pengiriman produk tersebut. Next. Teknologi pengemasan pintar digunakan untuk memastikan bahwa produk dikemas dengan aman dan efisien. Ini mencakup penggunaan bahan pengemasan yang dapat didaur ulang dan label pintar yang memudahkan pelacakan. Lanjut. Mohon maaf, ini sedikit ada aspek finansial biaya tetapnya, yaitu, bentar ya, saya tidak terlalu terlihat. Nora mungkin bisa di zoom sedikit, Nau. Di zoom. Ya, yang itu. Sorry, digeser kiri. Boleh. Sip. Gini. Terima kasih. Ya, oke. Aspek tadi biayanya yaitu ada nomor 1, nama barangnya ada mesin 3D print. Mesin 3D jumlahnya 1. Harga satuannya itu 25 juta. Mesin jahit ada 3, harga satuannya 8 juta dan jumlah harganya 24 juta. Insole relief system ada 2, yaitu 10 juta satuannya dan jumlah harganya karena kita pakai 2 jadi ada 20 juta. Sewa tempat 1 tahun
60 juta. Jumlah harga tetap 60 juta. Rak sepatu ada 2 harganya 4 juta dan kita pakai 2 jadi 8 juta. Ada meja kasir satuannya 2 juta. Tetap jumlah harganya 2 juta. Kursi karena kita pakai 10, harga satuannya 600, jadi jumlah harganya itu ada 600.000. Komputer ada 2 piece, yaitu harganya 5.585.000. Jadi harganya itu jumlah harganya 2 itu adalah 11.170.000. Meja biasa atau meja kantor ada 850.000 harga satuannya. Jumlah harganya juga 850.000. Ada router. Router ini jumlahnya 1. Harganya 165.000. Jadi total keseluruhannya itu ada 157.185.000. Lanjut. Ada aspek finansial biaya variabel. Mohon di zoom sedikit. Nama barang ada benang Nikon nih, lumayan banyak ya. Ada 20 roll. Harga satuannya itu 3.500 dan jumlah harganya karena kita pakai 20 aja ada 70.000. Kertas pengas ada 6 box. Harga satuan 50.000 dengan jumlah harga 300.000. Box packaging ada 300 piece. Jumlah satuannya 3.300 dan jumlah harganya itu 990.000. Ada karet 300 piece juga kita pakai dengan harga satuannya 2.865 dan jumlah harganya 859.500. Ada denim 30 lembar, harga satuannya 62.000. Jumlah harganya jadi 100.860. Ada kanvas 30 meter, per meternya itu 40.000 dan total harganya itu jumlah harganya itu 1.200.000. Ada lem juga 2 kaleng, harga satuannya itu 69.900 dan jumlah harganya itu 139.800. Ada bahan alat dalam sepatu itu yang maksudnya itu yang buat alat sepatu ya. Ada 1 juta, mohon maaf, ada 1.667 karena kita pakai 300 meter itu jadi 500.000. Ada kulit sintetis 30 lembar, harga satuannya 50.000. Jumlah harganya 1.500.000, jadi total keseluruhannya 7.419.300. Lanjut. Aspek finansial biaya overhead yaitu ada listrik, ada internet, ada gaji karyawan 5 orang, totalnya itu 12.500.000 per bulan ya. Ada biaya kebersihan dan jumlah totalnya itu 14.925.000. Lanjut. Jadi aspek finansialnya itu biaya total. Ya, boleh. Silakan, Puja. Jadi aspek finansial total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, di mana biaya tetap itu 157.185.300 rupiah ditambah 7.419.300 rupiah sama dengan 164.604.300 rupiah. Aspek finansial biaya dan harga per unit. Yang pertama, biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah Rp157.185.000. Yang kedua, biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah Rp7.409.300. Yang ketiga, total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi yaitu Rp7.419.300. Yang keempat, ada biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan per minggu, yaitu Rp7.419.300 dibagi 70 sama dengan Rp105.990. Untuk harga jual per buahnya itu Rp202.000. Aspek finansial modal awal sama dengan
biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, yaitu Rp157.185.000 ditambah Rp7.419.300, maka hasilnya Rp164.604.300. Untuk aspek finansial atau analisis titik impas break-even point. Untuk BEP harga, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan Rp7.419.300 dibagi 70 sama dengan Rp105.990. Untuk harga jual per unitnya itu Rp202.000. Untuk BEP produksi sama dengan Untuk BEP produksi sama dengan total biaya produksi satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan Rp7.419.300 dibagi Rp202.000 sama dengan 37 buah. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu produksi atau stok yang terjual adalah 37 buah dengan harga per buah rata-rata Rp202.000. Next. Untuk pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual, yaitu 70 dikali Rp202.000 sama dengan Rp14.140.000. Untuk total biaya produksi dalam satu kali produksi sama dengan Rp7.419.300. Untuk keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi. Rp14.140.000 dikurang Rp7.419.000. Rp14.140.000 dikurang Rp7.419.300 sama dengan Rp6.720.700. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 70 sepatu wanita dengan harga Rp202.000 dalam satu kali produksi adalah Rp6.720.700. Untuk sewa tempat itu Rp60 juta dibagi 3.605 hari sama dengan Rp164.384 per harinya. Untuk biaya overhead per hari sama dengan Rp14.925.000 dibagi 30 sama dengan Rp497.500 per harinya. Untuk total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha sama dengan Rp7.419.300 ditambah Rp497.500 ditambah Rp164.384 dibagi Rp6.720.700, maka hasilnya itu 1. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu satu kali produksi. Aspek ekonomi dan sosial. Dengan didirikannya usaha Gelsus, cukup memberi dampak positif dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, dengan memperkerjakannya untuk mengurangi pengangguran. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup adalah suatu kajian yang dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut AMDAL, yang merupakan suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan meliputi limbah yang dihasilkan oleh proses produksi. Dalam aspek AMDAL ini, Gelsus membeli bahan baku yang berkualitas sangat baik karena Gelsus mempunyai supplier yang sudah terjamin kualitasnya. Kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Gelsus itu yang pertama, Gelsus merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang fashion bagi kalangan wanita. Yang kedua, dalam segi penjualan, Gelsus dapat memenuhi target segmentasi pasar. Yang ketiga, dengan slogan Fashionable Comfort for Every Step, Gelsus berkomitmen untuk memberikan produk yang memenuhi kebutuhan fashion. Dan keempat, Gelsus menerapkan teknik dan teknologi untuk menjaga dan menjamin kualitas serta efisiensi produk. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami untuk Pak Usran.
presentasi dari kelompok 5 tentang GERSUS. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk waktu teman-teman. Saya akhiri presentasi malam hari ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.